Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi delivery pembelajaran agenda 3 PKN 2. Saya akan melakukan share screen, Bapak Ibu. Oke, fokus kita saat ini adalah manajemen strategis, yaitu agenda ketiga dari pembelajaran PKN 2. Nah, ini tak kenal maka kenalan. Nama saya Rita Mayani dari BPSDM Provinsi Lampung. Bapak dan Ibu, agenda 3 manajemen strategis itu sendiri dideskripsikan adalah agenda ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, diagnosis reading, rumusan, serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan kerjasama dengan swasta dan kemampuan kerjasama memasarkan sektor publik untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan dan menerapkan manajemen strategis. Untuk menerapkan manajemen strategis, mungkin perlu juga kita pahami bahwa apa yang dilalui ya. Jadi roadmap dari kegiatan PKN 2 ini yang kaitannya dengan agenda 3 adalah ada sejumlah ini. Jadi untuk bisa memahami bagaimana mempraktekkan manajemen strategis ini, ya, para peserta sudah mulai mengalami ya, menerima informasi input mulai dari pembekalan KSK tahap 1 dengan mendengar ceramah-ceramah isinya tentang isu strategis. Kemudian mereka juga akan juga membaca di belajar mandiri tentang isu-isu strategis, kemudian membuat tugas esai berkaitan dengan isu strategis. Nah, baru kemudian masuk pada pembelajaran e-learning yang nanti akan buat saya sampaikan strateginya seperti apa mendelivery pembelajaran ini. Pada sebelumnya mereka sudah mengalami ini. Nah, pada saat ini e-learning ini akan saya sampaikan strateginya. Tapi kemudian mengenai isu juga yang ada kaitannya dengan agenda 3 ini juga ada nanti akan dialami oleh para peserta PKN ini pada klasikal tahap 2, Bapak Ibu. Kemudian untuk lebih kita lihat sebaran jadwal di sini. Jadi mulai dari untuk memahami tentang bagaimana manajemen strategis ini, bagaimana hasilnya bisa punya kemampuan membuat strategi-strategi yang jitu, terobosan-terobosan, dan bagaimana mengelolanya. Para peserta ini sudah melalui berbagai macam informasi yang tentang isu strategis di hari ke-3 atau ke-4 ini. Kemudian juga di mandiri juga. Kemudian baru nanti pada hari ke-17 dan 18 ini akan ada e-learning. Tapi di hari ke-20 juga mereka akan mendengar juga tentang isu strategis berkaitan dengan tema PKN itu sendiri. Lalu tentu saja lanjutan dari agenda ketiga ini nanti akan ketemu lagi di hari ke-37 di klasikal 2. Bapak dan Ibu, strategi delivery pembelajaran agenda 3 ini saya rencanakan ya pada saat sinkronus dan asinkronus ini. Saya akan sampaikan bahwa hari pertama di hari ke-17 itu biasa di pembukaan ada penyampaian isi dan penutup. Di pembukaan seperti biasa salam dan review pembelajaran mandiri agenda pada saat mereka e-learning ya. Mereka self learning. Kemudian saya akan memberikan ice breaking, lalu berikutnya akan brainstorming, mendapat pengalaman peserta tentang isu-isu strategis yang didapat dari ceramah klasikal tahap 1, kemudian pengalaman-pengalaman mereka ketika menyusun esai pada agenda yang ketiga. Selanjutnya saya minta mereka untuk mempresentasikan esai itu, lalu kita saya memancing peserta untuk memberikan feedback atau masukan pengkayaan untuk bisa menyempurnakan, memperbaiki esai teman-teman sudah menjadi gambaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum materi agenda ketiga kaitannya dengan agenda 1, 2, dan 4. Selanjutnya setelah gambaran secara umum framework-nya PKN 2 ini, framework-nya PKN 2 ini dengan sejumlah agenda
saya langsung masuk pada agenda yang ketiga tentang manajemen strategis, kemudian pendalaman, lalu setelah itu memberikan penjelasan tentang tugas, kemudian penutup yang memberikan rangkuman, lalu menutup kegiatan. Kemudian tugas individu ini akan saya sampaikan tentang bagaimana menganalisis isu-isu kebijakan nasional yang berkaitannya atau yang berdampak terhadap organisasi, ya. Kemudian secara individu itu tugasnya, lalu masuk pada hari ke-18 juga seperti biasa greeting, lalu mereview hasil pembelajaran sinkronisasi hari pertama, lalu kemudian ice breaking, lalu paparan. Saya minta mereka untuk memaparkan ya hasil esai mereka yang sudah mereka perbaiki. Jika esai itu sama, esai waktu saya planning itu sama dengan esai yang diberikan penugasan pada kemarin, itu malah lebih baik. Jika tidak, mereka akan lebih kaya membuat satu esai lain lagi kaitannya dengan isu-isu yang happening saat ini, bagaimana mereka memformulasikan itu, memilih isu yang prioritas, lalu bagaimana menyusun langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian saya akan menyampaikan penguatan materi agenda 3, fokus juga mengenai pada hari kedua ini membahas tentang bagaimana strategi marketing, bagaimana cara menjalankan, bagaimana strategi memasarkan strategi atau rumusan strategi yang sudah dibuat supaya mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok ini artinya bagaimana menyusun strategi marketing sektor publik untuk memastikan bahwa strategi itu bisa mendarat gitu dan memberikan hasil yang baik. Lalu saya akan menutup. Kemudian pada sinkronisasi hari ke-19 gitu, seperti biasa saya akan review pembelajaran kemarin. Lalu saya minta selanjutnya ada kuis untuk bisa refreshing. Lalu saya minta mereka memaparkan tugas esai agenda yang saya planning kemarin setelah diperbaiki. Kemudian minta juga volunteer untuk menyampaikan pemaparan isu kaitannya dengan tugas yang sebelumnya kemarin kaitan dengan strategi marketing. Kemudian saya akan menyampaikan penguatan agenda 3 dan pengayaan, lalu menyampaikan tugas. Kemudian pada penutup pada di hari ke-19 ini saya akan merangkum apa yang sudah kita bahas diskusikan. Lalu penugasan pada hari ini berkaitannya dengan resume kisah-kisah sukses public-private partnership ini, tapi pembahasan tugas pada hari ketiga ini akan dibahas pada saat klasikal. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira gambaran tugasnya, bagaimana tugas pertama itu mengidentifikasi isu, kemudian menggunakan tools, kemudian tugas kedua itu bagaimana menyusun strategi marketing untuk bisa memastikan program, kegiatan atau kebijakan itu bisa digulirkan dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Kemudian bagaimana juga mereka juga memahami bagaimana melakukan kemitraan dengan berbagai sektor untuk bisa mencapai hasil yang lebih optimal untuk memastikan organisasi berkinerja tinggi. Nah, sejumlah pemahaman di situ kaitannya dengan sinkronus, ada 3 materi inti yang saya akan sampaikan kaitannya dengan manajemen sektor publik. Kalau kita bicara manajemen strategis itu bicara tentang agenda, tetapi kalau bicara manajemen strategi sektor publik itu berkaitan dengan mata pelatihan, ya, bagaimana menyusun langkah-langkah strategis gitu ya, menyusun suatu rencana, dokumen rencana strategi ya, dengan menggunakan tools untuk menetapkan strategi apa yang akan dilakukan. Kemudian lalu pada materi berikutnya dalam marketing sektor publik, dan yang ketiga private partnership, bagaimana teman-teman PKN itu memiliki pandangan luas lagi, lebih luas lagi tentang bagaimana bekerja sama, termasuk di dalamnya itu memwirausahakan masyarakat. Kita bekerja sama dalam banyak sektor yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Nah, demikian Bapak Ibu akan mampu mengelola strateginya, kemudian memberikan hasil.
ada quote yang saya suka banget, ya, dapat melakukan pekerjaan adalah keberhasilan pekerja, yang memberitahu orang lain adalah orang yang mendapat memberitahu orang lain itu ada namanya keberhasilan guru, dan dapat mengilhami agar orang lain melakukan pekerjaan dengan baik adalah keberhasilan manajer. Tapi dapat melakukan ketiganya adalah keberhasilan pemimpin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum